Yang pertama yang membuat roh kita itu bisa lemah padam, yaitu dosa. Nggak usah jawab siapa hari ini sampai kamu di sini belum ada melakukan dosa. Saya percaya semua kita sudah melakukan dosa. Kita berpikir saja yang salah udah dosa. Kita ngomong saja salah sudah dosa. Dan dosa itu akan membuat roh kita itu padam, turun. Ada orang-orang yang ketika dia melakukan dosa, dia berpikir begini, udahlah kalau kayak gininya aku terus melakukan dosa, ngapainlah aku kebaktian. Dan akhirnya dia tidak datang kebaktian. Ada orang berpikir, kalau aku begininya melakukan dosa, ngapainlah aku melayani pun. Enggak lagi dia melayani. Ngapainlah aku berdoa pun, masih terusnya aku lakukan dosa ini. Dan tidak lagi dia berdoa. Seharusnya kalau kita jatuh ke dalam dosa, di situ kita harus, ampuni aku Tuhan, lebih giat melayani, lebih giat berdoa, lebih giat beribadah seharusnya. Tapi iblis selalu tahu hal ini, maka dia tipu-tipu selalu kita. Gak usah kau gereja. Ngapain kau ke gereja? Semalam pun bohongnya kau. Bisnis pun masih nipunya kau. Kemarin bahasamu gimana sama anakmu? Di mana kemarin pikiranmu sama suami? Melayani kau, melayani, sok-sokan kau. Melayani kau di mimbar itu, tapi sama suamimu kau kasar ngomong. Dan banyak orang ngapain aku melayani? Seharusnya kalau kita di dalam posisi itu, kita justru harus datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan akan memulihkan kita. Jadi hati-hati dengan dosa. Saya jabarkan lagi 3 dosa. Yang pertama, dosa yang tidak diakui. Ada orang yang menyimpan dosa, dia nggak mau akui sama siapapun, termasuk sama suaminya, istrinya, siapapun tidak tahu kecuali dia dan Tuhan. Hati-hati dengan dosa yang tidak diakui. Satu kali bangsa Israel itu selalu kemanapun berperang menang. Kemana mereka berperang menang terus. Tapi satu kali mereka perang kalah. Lalu akhirnya Joshua pengganti Musa, dia curiga, ada apa ini? Pasti ada sesuatu yang gak beres. Akhirnya dikumpulkan bangsa Israel, dipanggil satu-satu. Dan ketemulah satu orang, dia menyimpan dosa. Itulah penyebab kenapa bangsa Israel itu kalah. Yosua pasal 7 ayat 18. Ketika disuruhnya keluarga itu tampil ke muka, seorang demi seorang, maka didapatilah Ahan bin Karmi bin Zabdi bin Jerah dari suku Yehuda. Berkatalah Joshua kepada Ahan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat. Jangan sembunyikan kepada aku. Bilang kiri kanan, jangan sembunyikan dosa teman. Bilang, sayang ini pendeta, ini dosa kesayanganku. Limited edition. Hati-hati kalau kita menyembunyikan dosa, bisa roh kita mati, bahkan padam. Kalau udah redup, udah susah nanti bangkitnya roh kita. Ayat 20. Lalu Ahan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Satu kali waktu mereka perang, mereka menang. Aku melihat, ayat 21, aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah. Waktu dia menang, dia masuk satu kemah, dia lihat, ada barang-barangnya bagus-bagus. Dia lihat jubah indah buatan Sinear, dan 200 sikal perak dan sebatang emas 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil. Semuanya itu disembunyikan dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Jadi akhirnya Ahan itu ngaku, aku yang curi Tuhan, katanya sama Joshua. Gara-gara dia satu orang, bangsanya Israel selalu kalah.
Akhirnya Yosua memerintahkan, ya, panggil semua istri do, panggil semua anak do, panggil kambing domba do, semua barang-barangnya ditaruh di satu tempat, dilempari mereka pakai batu sampai mati. Gara-gara satu orang menyimpan dosa yang tersembunyi, akhirnya satu bangsa terus kalah. Hati-hati dengan dosa yang masih kamu simpan, yang hanya kami yang tahu. Suami itu pun nggak tahu, istri itu pun nggak tahu, anak itu nggak tahu, pendeta itu nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan hari ini Tuhan berbicara kepada kita semua jemaat, jangan simpan. Itu hanya membuat roh kita padam. Itu semua hanya membuat kita terus mengalami kekalahan. Kalau saudara datang kepada kami, hamba Tuhan, ngaku, paling kami akan bilang, kita cari akal permasalahannya, di mana salahnya. Kenapa kamu bisa melakukan dosa ini? Kita cari sumbernya. Kita gali. Karena nggak semua orang sakit kepala dikasih Panadol sembuh. Ada orang sakit kepala karena baru diputuskan pacarnya. Ada orang sakit kepala karena murah tomat. Ada orang sakit kepala karena kurang uang masuk. Cari apa penyebabnya. Kalau karena kurangnya uang masuk, jangan kasih Panadol, tambah sakit kepalanya itu. Sama begini, waktu saudara ngaku, kita akan cari apa ini penyebabnya. Ada nggak dosa yang masih belum kita akui? Kadang-kadang kita kan gengsi ya. Dengar ini baik. Semakin kita rohani, semakin gengsi kita ngaku salah. Semakin saudara berohani, semakin gengsi saudara mengaku salah. Padahal firman Tuhan bilang, kalau engkau mengaku dosamu, maka Ia setia dan adil menyucikan engkau dari segala kejahatanmu. Jadi yang Tuhan tuntut bagi kita mengaku. Waktu kita mengaku, doa orang benar besar kuasanya. Jadi waktu kita mengaku, doa kita itu besar kuasanya. Kalau ada pegawai ndu arondu, mana lebih senang kamu? Dia ngaku berbuat salah, atau setelah kedapatan dia bersalah baru ngaku? Pasti kita lebih senang dia ngaku. Maaf ya, semalam ku ambil cabai itu 1 plastik, perlu pula aku di rumah. Maaf ya, ya udah nggak apa-apa ya, lain kali jangan ya. Kalau murah cabai bolehlah ku ambil, kalau mahal jangan ya. Itu kita pasti akan lebih respect. Tapi kalau ada pegawai kita diam-diam kurang cabai, diam-diam kurang, udah taunya kita nggak ngaku dia, kita nggak suka. Satu kali kedapatan bisa langsung kita pecat itu. Tuhan juga sama. Tuhan akan lebih senang dan lebih respect, lebih tertarik kepada orang-orang yang mengaku di hadapan Tuhan daripada diam-diam nggak ngaku. Jadi ngakulah sama Tuhan. Maka Dia setia dan adil akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Makanya kita perlu mengaku dosa kita yang tersembunyi. Itu yang akan membuat roh kita menyala-nyala. Kalau hari ini kamu merasa kok rohku padam ya, dulu nggak nyaku kayak gini, dulu suka cita, dulu sekarang kok gini. Jangan-jangan coba cek, ada nggak dosa-dosa yang tersembunyi, yang kamu cuma yang tahu. Hari ini selesaikan di hadapan Tuhan. Yang kedua, ada dosa yang mengikat. Sepertinya kuat sekali dosa itu mengikat kita. Kita udah mau lepas. Udah lepas, bangkit lagi. Jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun terus. Sepertinya dosa itu kuat mengikat kita. Makanya ada lagu, mabuk lagi, mabuk lagi, mabuk lagi, mabuk lagi. Udah mau bertobat ini mabuk. Judi lagi, semuanya. Judi lagi. Judi lagi, semuanya. Judi lagi. Kenapa? Karena udah judi, udah mau bertobat dia, judi lagi. Dosa itu sepertinya mengikat dia. Sampai-sampai kalau hari Minggu pendetanya belum kelihatan, taruhan kita ya, harus kali pendeta talang, taruhannya, taruh 5.000. Udah mengikat. Kalau yang pertama, dosa tersembunyi, itu jalan keluarnya akui kepada Tuhan. Yang kedua, kalau dosa yang mengikat, itu jalan keluarnya kita butuh teman untuk mendukung kita.
Mungkin dia teman satu komsel, teman satu perpulungan jabu-jabu, mungkin gembala juga. Kalau anak-anak muda mungkin bisa pemimpin rohani. Kita perlu terbuka sama teman-teman kita. Contoh, kalau misalnya kita ini udah mau jatuh dalam dosa ini, kita telepon teman kita atau telepon gembala, "Om, doakan aku om, udah nggak kuat ini, pengen berzina ini om, doakan aku ya om. Ini udah mau lepas ini dan kita udah ngaku ini sama pemimpin, doakan ya om." Kita butuh teman. Kalau udah seperti mengikat susah lepas. Jangan setelah melakukan baru telepon, om, baru aja aku lakukan om. Itu udah nggak ada jalan keluar. Sebelum, bilang kiri kanan sebelum. Jadi untuk dosa yang kedua ini, dosa yang mengikat, kita perlu teman untuk mengingatkan, menolong, mendampingi kita. Jadi untuk dosa yang mengikat, kita perlu teman. Yang ketiga, itu dosa dalam perjalanan. Ini saya sebut dengan dosa dalam perjalanan. Kadang-kadang kalau kita di sini mungkin dosa kita udah nggak parah-parah lagi, udah nggak korupsi 3 miliar, udah nggak membunuh orang. Aduh om, aku udah nggak bisa melayani, nggak sejahtera. Aku baru saja aku bunuh 3 orang. Udah nggak gitu laginya kita. Pasti dosa kita kadang-kadang kita waktu ngomong sama teman, tanpa kita sadar omongan kita itu mungkin menyakiti hatinya. Sehingga waktu kita pergi, Tuhan itu ngomong di hati, kau barusan ngomong, bagimu itu ketawa-ketawa, tapi itu sakit bagi dia. Nah, itu dosa dalam perjalanan. Kalau yang begitu-begitu, cepat langsung minta ampun sama Tuhan. Karena seringkali justru dosa-dosa yang kecil itu membuat kita rohnya padam. Iya, di bagandai minta ampun kah man Tuhan silang lang biasang bagandai. Kak maka ulah mekeng. Itu kan mekeng namanya itu. Udah roh Tuhan udah ngomong, kau tadi salah ngomong. Iya, kebiasaan karila bagai. Jam. Itu rohnya lama-lama akan padam. Hati-hati dengan dosa ini, dosa dalam perjalanan. Kadang-kadang itu seringkali mengikat kita justru. Kapal kalau bocornya sebesar speaker ini, itu pasti anak buah kapal bilang, jangan berlayar dulu, kita tempel dulu kapal ini, karena ini bahaya. Maka ditempel. Tapi kalau bocornya cuma kecil, nggak kelihatan, itu mungkin nggak ada yang peduli. Kalaupun ada yang peduli, kecilnya itu nggak ada masalah. Justru itu yang bisa menenggelamkan kapal. Kalau jalan lowang-lowang, susahnya terjadi kecelakaan di situ. Tapi ketika jalan mulus, akan sering terjadi kecelakaan di situ karena orang sepele, lurusnya, mulusnya. Makanya ada tabrakan di Grand Hill kan baru berapa hari lalu, 5 mobil kecelakaan sekaligus. Ada yang mati, aku dengar beritanya. Kenapa? Karena lurus. Jadi hati-hati dengan sesuatu yang kecil, yang kadang-kadang bagi kita nggak berarti. Yang itu tadi perasaan-perasaan, kebiasaan nanti gitu. Pikiran-pikiran yang kadang-kadang negatif yang kita biar nggak biasanya berpikir kayak gini. Hati-hati, justru itu akan memadamkan roh kita. Semakin kita dekat dengan Tuhan, maka hal-hal kecil itu pun semakin kuat. Yang nggak baik itu kecil pun dia, itu akan mengganjal di hati kita. Semakin kamu dekat dengan Tuhan, hal kecil, salah kecil pun itu akan harus bertobat, minta ampun, minta maaf. Jadi kalau udah marah pun kita, biasa aja perasaan kita, itu hubungan sama Tuhan perlu dibereskan lagi. Ya, jadi hati-hati dengan dosa dalam perjalanan. Itu biasanya kecil dan itu biasanya yang banyak mengikat orang-orang gereja. Kalau baju nukoya sikit, langsunglah jahit. Jangan kamu sitik dengang. Minggu depan udah tambah koyak itu kalau kamu pakai. Kelambu kami dulu koyaknya segininya. Karena dibiarkan, sekarang makin lama mungkin. Sekarang udahlah. Udah jadi pintu. Udah nggak koyak, udah jadi pintu. Kenapa? Karena nggak dijahit waktu robek kecil. Seng, kalau bocor sikit-sikit, kamu biarin, lama-lama itu akan membentuk peta-peta di asbes itu.
Kalau kamu biarin, ih cantiknya, mantap, udah ada peta Indonesia, peta dunia, biarin aja. Lama-lama itu akan amblas. Karena apa? Kamu biarkan lubang kecil. Padahal tinggal tempel aja pakai lem lilin, itu selamat semua. Jadi hati-hati, kalau kita orang-orang gereja ini hati-hati dengan dosa dalam perjalanan ini. Jadi itu ya. Kenapa roh kita sering padam? Dosa penyebabnya. Ada dosa yang disimpan tidak ada yang tahu, ada dosa yang mengikat, ada dosa dalam perjalanan. Yang kedua, seringkali justru membuat roh anak-anak Tuhan itu lemah bahkan mati, pergumulan hidup. Semua kita punya pergumulan hidup. Tapi saya berharap jangan buat pergumulan hidup itu, jangan izinkan pergumulan hidup itu membunuh roh kita. Pergumulan hidup yang pertama biasanya letih, capek. Kalau kamu capek, hati-hati, itu bisa membunuh roh. Kita bandingkan sajalah. Kalau kamu begitu, misalnya hari Sabtu kamu udah mulai berpikir, besok kami beribadah, kami akan memuji Tuhan, besok aku akan datang, aku akan segar, hari ini aku harus tidur cepat, supaya besok menyembah Tuhan itu hadirat Tuhan terasa. Besok aku pakai baju ini. Dari Sabtu kita udah setrika supaya besok aku nyaman pergi ke gereja, nggak buru-buru lagi. Saudara yang punya hati seperti itu, saudara datang ibadah ke sini hari Minggu, pasti beda rasanya. Sama yang ya pagi kaya, gosok pagi sempat nengang. Ya. Baru malam Minggu ada pula tanding WMA ya, WMA, tanding Brando Mamana. Wah, sampai jam 12 sampai jam 1. Iya, pagi hari Minggu ngelibur, pagi kaya. Pasti beda saudara mendapat sesuatu kalau saudara semangat Sabtunya masuk ke Minggunya. Jadi hati-hati dengan capek. Karena capek itu bisa membuat rohmu lemah. Enggak semua uang masuk itu perlu kamu ambil. Bilang kiri kanan, enggak semua uang masuk perlu kamu ambil. Enggak semua itu berkat Tuhan, enggak semua. Untuk apa banyak uang tapi lemah kamu, capek, sakit kamu. Lebih bagus enggak terlalu banyak uang tapi segar. Amin. Amin pula. Kalau aku lebih bagus banyak segar pula. Saudara kena jebakan Batman. Makanya jangan asal amin. Banyak uang segar lagi, itu yang keren ya. Jadi ingat bahwa prioritas kita nomor 1 Tuhan, nomor 2 keluarga, nomor 3 pelayanan, pekerjaan dan lain-lain. Ada satu nabi di Alkitab, dia nabi itu hebat, nabi luar biasa, namanya Elia. Di Israel sampai hari ini Elia itu lebih keren daripada Yesus bagi mereka. Elia Musa itu jauh lebih keren bagi orang Israel daripada Yesus, karena Elia itu luar biasa. Satu kali Elia tanding sama nabi-nabi Baal, dukun-dukun. Dia bilang, kalau betul Tuhanmu itu hidup, ayo kita tanding, buat mesbah. Aku buat mesbahku, kau buat mesbahmu. Kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Nggak sih main mancis, nggak sih main korek. Kita minta sama Tuhan api dari langit, dari sorga. Kalau memang Tuhanmu itu hidup, nanti dia kirim api dari langit membakar korban bakaranmu. Sama aku pun gitu. Kalau memang Tuhanku hidup, aku minta sama Tuhan. Ayo, kau dulu. Lalu dewa-dewa itu mulai nyembah, mulai pakai gong, tung, tenene, ya di Batam. Udah lama terus berdoa di Batam, Gokaraben di Batam, bola. Maka sampai tikal kami, golatika kami, lengah kami serapan di Batam, bola. Enggak dibakar-bakar. Mereka mulai berpikir kayaknya kita harus berkorban. Lalu mereka ambil pisau, mulai toreh daging. Di Batam, minai di Batam, udara dari Batam. Mekuamina tendu kami Bapak. Udah sore, datang Elisa, gimana? Udah sore ini. Elisa korek lagi lubang, ini mesbahnya, dia korek lagi lubang di sekeliling mesbahnya itu, disiram lagi pakai air.
supaya kalian lihat. Siramnya lagi semua korban bakarannya pakai air. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong belas kasihanmu. Lalu api turun lalu dibakar semuanya korban bakaran si Elia. Akhirnya semua nabi-nabi itu sesuai dengan perjanjian dibunuh. Elisa sendiri dia bunuh 450 nabi Baal, dukun. Ya, masuk. 2, 3, 4, 5, 6, 200. Ya, 200. Kita aja ngelihat capek. Apalagi dia yang bunuh. Dia itu hebat, nabi yang luar biasa. Pengalamannya luar biasa. Tapi satu kali karena capek dia mau bunuh diri. Itu ayat-ayatnya 1 Raja-Raja 19 ayat 4. 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Makanya jangan capek. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun. Setelah dia membunuh, dia masuk ke padang gurun. Sehari perjalanan jauhnya. Jauh, 1 hari dia jalan. 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Lalu ia duduk di sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Baru dia bunuh 450 Baal. Baru dia lihat dengan mata gembalanya sendiri Tuhan membakar korban bakarannya. Tapi karena dia capek, dia bilang, aku ingin mati katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan ambil nyawaku. Sesudah aku ini tidak lebih baik lagi daripada nenek moyangku. Sesudah itu dia berbaring dan tidur di bawah pohon ara. Mungkin udah capek dia bunuh. Udah capek dia bunuh, jalan pula sehari. Udah capek kali dia. Sampai dia, udahlah Tuhan ambil aja nyawaku katanya. Bilang kiri kanan, jangan kamu terlalu capek. Bilang sama dia, kalau capek tidur kamu bilang. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Ini malaikat ini luar biasa. Malaikat juga mengerti capek. Makanya dia bilang, Elia, bangun kau, makan kau. Malaikat enggak bilang, bangun kau, bangun. Mau mati pula kau, bangun. Basah roh kau, basah roh. Enggak. Dia enggak bilang, ayo, berdoa kau, berdoa. Enggak. Dia enggak bilang, ayo, baca kitab 5 pasal, ayo, biar kuat kau. Enggak. Malaikat bilang, bangun kau, makan. Jadi capek itu juga bisa membuat manusia roh kita itu padam. Makanya jangan terlalu capek. Bilang kiri kanan, jangan terlalu capek. Nanti terlalu capek kamu ke Elia. Elia saja yang sudah kelas wahid bisa bilang, mati aja aku karena katanya terlalu capek. Apalagi kita. Jadi jangan terlalu capek. Sekali lagi, apa yang di depan kita, nggak semua itu perlu kita ambil. Kalau udah nggak ada lagi tenaga, udahlah. Jadi silahkan bekerja sekeras-kerasnya, tapi kalau udah capek, istirahatlah. Karena itu sering membuat manusia roh kita bisa lemah. Yang kedua yang sering membuat manusia roh kita, yang kedua pergumulan hidup, yaitu mengenai keuangan. Kalau nggak ada uang susah kali rasanya kita menyembah Tuhan. Bapa engkau baik. Nggak bahaya. Gue tanggal 16 nandangi sewa kontrak rumah set lengali. Dahin pe mesra. Oh Bapa, susah itu nyembah. Tapi biarpun begitu, jangan jadikan keuangan saudara membuat roh saudara padam. Amin. Biarpun kamu bilang, gua ini induk adilali, sen meserangi menyembah Tuhan, betul. Tapi jangan buat itu menjadi satu alasan. Susah pun kita rasa, mungkin ekonomi, keuangan. Tetaplah bangun hubungan dengan Tuhan, biar roh kita terus menyala-nyala. Yang ketiga, pergumulan hidup itu berbicara tentang keluarga. Kalau dalam keluarga kita bermasalah, mau ke gereja misalnya kita, rubatika kita ras perpulangan tak, berkelahi sama suami. Setan kau yang setan.
Itu waktu saudara datang ke sini, kita nyanyi, ku buka, susah itu. Bukan Tuhan yang kita ingat, wajah si setan itu. Jadi jangan jadikan masalah keluarga menjadi hal-hal untuk menurunkan roh. Jadi yang kedua, yang pertama tadi masalah dosa, yang kedua masalah pergumulan hidup. Seringkali pergumulan hidup ini membuat manusia roh kita lemah. Apa itu pergumulan hidup? Yaitu tadi capek, lemah, letih. Yang kedua itu masalah ekonomi, masalah keuangan. Jangan jadikan masalah ekonomi membuat kamu lemah. Yang ketiga masalah keluarga. Jangan buat masalah keluarga itu menjadi kamu lemah. Yang terakhir masalah hati. Yang ketiga, sering masalah hati ini membuat roh kita itu padam. Hati ini seperti tanah. Kalau tanah itu adalah handuk kosong, nggak kamu jaga, itu pasti akan tumbuh rumput, ilalang, semua yang nggak baik. Nggak mungkin akan tumbuh wortel di situ kalau nggak kamu tanam. Pasti yang jelek, dukut, gitu-gitu. Kecuali ada sisa-sisa wortel dulu nggak bersih, diambil di lahan itu. Sama dengan hati kita. Kalau kamu biarkan hati itu nggak kamu jaga, itu otomatis yang jelek-jelek itu yang akan keluar. Makanya firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Orang dunia pun bilang, jagalah hati, jangan kau nodai. Orang dunia pun tahu jaga hati itu perlu. Jadi jaga. Kalau perlu dicangkul, cangkul hatimu. Kalau perlu ditraktor, traktor. Mungkin cangkul udah nggak mempan lagi, traktor sekali-sekali. Kalau traktor pun nggak mempan, jual aja lah. Ada pasti hal-hal yang perlu kita bereskan di hati kita. Kita perlu jaga hati kita. Hati ini sumber masukannya itu dari mana? Termasuk dari mata. Apa yang kamu lihat itu bisa mempengaruhi hatimu. Apa yang kamu dengar itu bisa mempengaruhi hatimu. Jadi jaga. Kalau yang nggak bagusnya ya udah, kalau kamu dengar ya sudah, lewatkan dari sini. Jangan singgah di hati. Apa yang kamu lihat melemahkan kamu, lewatkan itu. Jangan kasih singgah dalam hati. Kalau ada hal-hal yang nggak perlu kamu dengar, nggak usah didengar. Apalagi kaum ibu, nggak usah sibuk kali kamu kepo. Kalau istilah sekarang kepo, pingin tahu semua. Enggak tahu nak, kaikin, masalah tahu. Kaikin, kamu narik kok selamat sampai gereja. Kaikin dah, bagaimana nak? Ulah kata-katakan manis ya. Kita cemet saya. Bagaimana kak si anu anda? Ulah kamu bagaimana nak? Elo kak pasena. Di nak. Elo tuh kena. Di. Bagaimana? Lah kalau kusangka. Itu merusak pendengaran kita. Besok cerita lagi sama kamu kawan sama kawan lu. Lu ulah kata-katakan manis ya. Satu gereja udah tahu. Kalau itu melemahkan, jangan dikasih singgah di hati kita. Karena hati ini sumber kehidupan. Kalau kamu kasih sumber-sumber itu masuk, itu akan merusak hatimu, itu pasti akan menurunkan rohmu. Apa masalah hati yang sering sekali bermasalah di kita? Yang pertama masalah kecewa. Kenapa orang kecewa? Karena pengharapannya tidak sesuai dengan kenyataan. Hari ini belajar jadi anak Tuhan, jaga hati, jangan gampang kecewa. Sikit-sikit kecewa, sikit-sikit kecewa. Bahasanya kalau bahayanya laki-laki itu kalau kecewa bisa kecewe dia. Jadi jangan kecewa sama kecewe. Jaga hati kita. Banyak orang kadang-kadang kecewa, dia nggak beralasan sebenarnya kecewanya. Saya kasih contoh. Misalnya anak kita sekolah minggu. Satu kali saking nakalnya anak kita, datang guru sekolah minggu, ngomong keras dia. Misalnya Budi, bisa tertib nggak? Kebetulan kita orang tuanya di belakang. Lalu dia cerita sama kawannya, aku kecewa dengan guru sekolah minggu itu. Harusnya kan guru sekolah minggu itu ngomongnya nggak kasar,
Harusnya kan kalau ada anak-anak nakal nggak boleh, oh kudu dia begitu, nggak boleh. Harusnya kan dia bilang, adik-adik tenang ya adik-adik, kan harusnya gitu. Akhirnya dia kecewa. Kadang-kadang dia nggak ngerti, dia ngomong kasar saja, keras saja begitu, anak-anaknya tetap ngelunjak. Apalagi dia ngomong, adik-adik jangan begitu, bisa sampai ujung sampun anaknya jalan-jalan. Banyak orang-orang yang kadang-kadang sedikit kecewa, dia taruh harapannya terlalu besar sehingga kekecewaannya terlalu besar. Dia berharap terlalu besar sehingga kecewa. Jangan kecewa-kecewa. Saya mau kasih hadiah hari ini. Sebutkan 10 untung kalau kita kecewa, 100.000. Ayo. Ya udah, kalau 10 payah 5 saja untung kecewa. Gak ada kan? Hah? Sada belada. Pas pula uangku pun gak ada 1.000. Kalau ada tadi berat juga aku. Makanya memang gak ada lah, kita kunci saja memang gak ada kan? Gak ada untungnya kalau kita kecewa. Yang ada ruginya. Jangan pelihara kekecewaan. Anjing peliharalah anjing, ayam pelihara, ikan pelihara, tapi kecewa gak usah dipelihara. Yang kedua, masalah hati itu adalah iri hati. Iri hati sudah kita bahas beberapa minggu lalu. Jadi nggak usah iri-iri hati ya. Bersyukurlah kamu, sesungguhnya kamu sudah lebih beruntung dari semua orang. Jangan banding-bandingkan diri dengan siapapun. Kamu jauh lebih diberkati Tuhan dari siapapun. Jadi jangan iri-iri. Adapun barangnya lebih bagus dari kita, ya puji Tuhan, itu memang berkatnya. Yang ketiga, amarah. Kalau marah boleh, tapi kalau udah amarah, udah gaya hidup kita marah-marah, sikit-sikit marah-marah, kita perlu bertobat. Karena itu bisa menurunkan rohani kita. Kalau marah-marah kita, darah kita pun naik, umur kita pun pendek, tensi kita pun naik, jadi nggak ada untungnya itu. Jadi ingat ya, ketiga hal ini. Ini seringkali membuat roh kita padam. Yang pertama dosa itu ada dosa yang tidak diakui. Hari ini kalau ada dosa yang tidak diakui, bertobat, minta ampun sama Tuhan, ngomong sama Tuhan, ini dosaku Tuhan, aku sering melakukan ini. Tuhan akan pulihkan kita. Yang kedua, dosa yang mengikat. Saya nggak tahu apa pergumulan lu, kamu udah sering lepas dari itu, tapi jatuh bangun, kamu butuh teman, komsel, kamu butuh teman sepakat untuk saling mendoakan, saling mendukung. Mungkin ada orang-orang di sini, kamu bisa percayai dia, cerita sama dia, teman ini masalahku, doakan aku. Dan yang ketiga, dosa dalam perjalanan. Hati-hati dengan dosa dalam perjalanan. Ini biasanya hal-hal kecil. Belajarlah jadi anak Tuhan yang peka. Kalau Tuhan bilang kau salah, ampuni aku Tuhan. Kau terlalu begini, iya ampuni aku. Jangan biasakan keraskan hati kita. Supaya kita terus rohnya terjaga. Yang kedua, pergumulan hidup. Yang pertama, pergumulan hidup itu letih, capek. Capek itu sering membuat roh kita padam. Sulit bagi kita berdoa, sulit bagi kita baca firman, sulit bagi kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan kalau kita terlalu capek. Berpikir pun sulit. Udah gak tahu lagi kita berpikir untuk hal-hal yang positif pun. Jadi belajar jangan terlalu capek. Firman Tuhan bilang kerjalah. Saya rindu juga melihat semua jemaat di sini orang yang pekerja keras. Jangan malas-malasan, karena saudara jemaat yang Bapak Gembala. Bapak Gembala kita namanya rajin. Saudara malas-malas pun harus ingat, saya ini jemaatnya rajin. Harus rajin kita semua. Sungguh-sungguh, jangan malas-malas. Jangan biarkan kecapean kita membuat roh kita padam. Jangan biarkan masalah ekonomi membuat roh kita padam. Jangan biarkan masalah keluarga membuat roh kita padam. Tapi justru di apa yang pergumulan hidup yang kita hadapi membuat roh kita semakin menyala-nyala. Yang ketiga, masalah hati. Hati-hati dengan hati. Jangan simpan kekecewaan. Jangan simpan iri hati. Jangan simpan marah-marah. Jadi itu ya, jangan biarkan masalah hati ini membuat kita rohnya lemah. Kekecewaan, iri hati, marah. Saya berharap firman Tuhan hari ini bisa menguatkan kita semua. Jangan ada ini semua di dalam hati kita.
Kalau tidak ada dosa, pergumulan hidup, masalah hati yang mempengaruhi roh kita, kita akan menjadi anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan.